Salam sehat buat teman-teman dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya senang sekali untuk menceritakan satu pengalaman yang luar biasa, di mana kurang lebih 2 sampai 3 tahun suara saya hilang sama sekali. Tahun 1978 saya sudah menyanyi di banyak tempat, mulai dari Surabaya, pindah ke Jakarta, dan tentu di Jakarta permanen, dan juga ya dengan rendah hati saya menyampaikan kami banyak perjalanan ke luar negeri. Tetapi yang mau saya sampaikan pada saat ini buat teman-teman adalah bahayanya memaksa suara untuk menyanyi. Itu yang saya rasakan menjadi pengalaman yang pahit bagi saya kurang lebih tahun 1998. Saya menghadapi serak suara, dan suara itu semakin lama semakin tipis dan hampir tidak kelihatan. Dan yang paling fatal itu kurang lebih 8 tahun yang lalu, sama sekali suara saya hilang. Dapat saudara bayangkan bagaimana saya seorang penyanyi hanya mengandalkan suara, tetapi suara saya hilang. Saya merasa frustasi, saya merasa stres, saya merasa seperti tak dihargai, dan saya sudah merasa kehilangan kepercayaan bagi diri saya. Saya telah pergi kemana-mana untuk berobat, baik dengan herbal maupun ke dokter. Saya sudah pergi juga ke Penang. Tetapi semua para dokter menyatakan bahwasanya pita suara saya menebal. Dianalogikan bagaikan orang macul, maka kapalan tangannya itu, seperti itulah pita suara saya mengapal kapalan. Jadi harus dikikis, harus ditipiskan karena dia menebal sehingga menutup suara, kira-kira seperti itu. Saya juga dioperasi di rumah sakit di Penang, Malaysia, tapi itu pun tidak mendapatkan hasil yang luar biasa. Tetapi setelah saya teliti kenapa itu terjadi, memang karena saya memaksakan suara saya. Mohon maaf, kami pulang dari London pada saat itu. Kami kembali ke satu hotel di Jakarta ini yang memang itulah pos kami. Kami harus mengisi acara lagi setiap malam setelah kami sudah capek dari luar negeri kembali ke Jakarta. Lalu saya harus paksakan suara saya. Kebetulan saya menyanyi di suara tenor, maka saya harus memaksakan suara saya itu untuk dapat. Maka saya coba dengan menyanyikan kecepit suara, tetapi sudah tidak menggunakan lagi napas yang baik. Dengan demikian suara saya pun hilang. Dan yang paling luar biasanya saudara-saudara, kurang lebih 2-3 tahun, untuk 8 tahun yang lalu, suara saya hilang total. Saudara-saudara, untuk mendapatkan pengalaman seperti ini, itu sebabnya saya senang juga menyampaikan kepada teman-teman bagi mungkin penyanyi pemula atau juga penyanyi yang sudah cukup andal. Ada banyak juga teman-teman pada saat itu ketika saya pergi ke THT yang ada di Jakarta yang cukup terkenal juga. Teman-teman itu ketika dioperasi akhirnya suaranya hilang justru dan tidak kembali lagi. Nah, itu sebabnya saya tidak mau dioperasi waktu itu di Jakarta. Tetapi di Penang begitu sampai saya dioperasi juga karena sudah putus asa. Saudara-saudara, yang luar biasanya adalah kurang lebih 6 tahun atau 5 tahun yang lalu, suara saya sudah hilang. Ada 2-3 tahun sebelumnya hilang total. Diawali dengan suara menipis dan hilang tipis sekali. Yang luar biasa, saya bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Yesus Kristus.
suara saya kembali hilang. Suara saya kembali muncul. Apa yang membuat itu saya pun terheran. Semua obat-obat yang saya coba minum, saya pergunakan, itu pun tidak mempengaruhi perbaikan daripada suara saya. Tetapi saya tetap berusaha. Dan yang luar biasanya, saudara-saudara, saya menyaksikan semakin suara saya hilang, semakin banyak saya datang kepada Tuhan dan berdoa. Maafkan saya Kristen, saya berdoa kepada Yesus. Saya minta kepada Yesus. Suara saya yang sudah hilang itu, yang merupakan andalan saya, karena walaupun saya tidak lagi menyanyi di hotel, di tempat yang lain, tetapi bagaimanapun hobi itu akan menjadi keinginan. Itu sebabnya saya ingin menyanyi kembali, saya ingin bersuara menyanyikan lagu-lagu yang saya senangi. Itu menjadi doa saya kepada Tuhan. Dan yang luar biasanya saya bersyukur kepada Tuhan, setelah 2-3 tahun yang hilang total itu, tiba-tiba suara saya kembali muncul. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya bersyukur kepada Allah, saya bersyukur kepada Yesus. Tuhan mengembalikan suara saya dalam beberapa, awalnya agak muncul suara, lalu semakin penuh, semakin hilang serak, dan sampai seperti saat ini. Itulah yang sangat luar biasa, saya harus bersyukuri kepada Tuhan, yang membuat ketika suara saya kembali sempurna baik. Itulah yang membuat saya, apa yang harus saya buat? Saya umur saat ini 66 tahun di Januari ini. Yang dapat saya buat adalah saya buat YouTube. Lagu-lagu, baik lagu rohani, lagu sekular, dengan berbagai warna. Saya bisa bawakan country, saya bisa bawakan warna pop, keroncong, Hawaiian. Itu memang saya hobi dengan warna-warna musik itu. Bahkan rock juga saya bawakan. Inilah yang dapat saya lakukan dan saya tawarkan kepada teman-teman untuk menjadi hiburan, untuk menjadi menyemangatkan. Bagi saya, bagi banyak orang, itulah kerinduan saya. Pelan-pelan saya bawakan video-video itu, baik lagu-lagu yang saya ciptakan sendiri maupun lagu-lagu yang saya bawakan dari yang lain. Sekalipun rupanya inilah berbahayanya, lagu-lagu teman yang lain saya coba buat, lagu Charles Hutagalung, Mercies, lagu-lagu yang lain, Kus Plus, Panbus, tetapi disebut di sana ada pembatasan hak cipta. Sehingga saya hapus kembali. Sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman, mudah-mudahan pengalaman ini tidak terjadi bagi saudara-saudara, bagi teman-teman yang mungkin pemula bernyanyi, hati-hatilah, jangan pergunakan suara dengan memaksa. Apalagi ketika kita bernyanyi habis itu kita minum air es, itu tidak baik. Sekalian minum yang hangat-hangat. Kalau kita banyak minum es dan kurang tidur, itu sangat berbahaya bagi pita suara. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan pengalaman ini menjadi warning bagi teman-teman. Bernyanyilah, berusahalah untuk bernyanyi dengan baik, mengatur napas dengan baik, dan teristimewa kita harus menjaga kesehatan kita. Fitnya kesehatan kita membuat suara kita bisa bening, bisa tepat pada not-not yang kita akan bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, bagi saudara-saudara dimanapun berada pada saat ini.
mohon doa dari teman-teman. Saya akan berusaha bernyanyi terus sampai pada akhir hidup. Mengapa? Bernyanyi ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita, bagi saudara-saudara. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya bawakan berkenan bagi Anda. Bila ada mungkin masukan, kritik yang membangun bagi lagu-lagu yang saya bawakan, saya siap menerima untuk menjadikan lebih kebaikan ke depan. Saya juga berharap saudara-saudara video-video yang saya sampaikan boleh ditonton dengan sampai habis dan silahkan di subscribe, like, dan di share. Dengan demikian kita bisa juga saling menolong satu dengan yang lain. Saya memberikan kebahagiaan kepada saudara melalui lagu-lagu. Tentu juga ada timbal baliknya bagi saya menghasilkan jumlah banyak tayangan, tontonan dari saudara-saudara dan membagikan dan memberi komentar bagi video-video yang saya bawakan. Saya berdoa saudara-saudara yang sudah menonton video ini dalam keadaan sehat selalu, berbahagia, bersukacita di dalam Allah, di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus.